karena Iko banyak emasnya. Kamu punya cerita apa, Doi? Punya, Ceng. Tapi bukan cerita sama Iko atau sama EM. Ceritanya gimana? Waktu itu saya jalan ke air terjun Curug Nangka. Terus pulangnya makan sotomi di Cinangneng. Kok kamu tahu, Ceng? Itu kan ceritanya Akum sama Esi, Doi. Kalau lihat pohon jambu, saya jadi ingat waktu pacaran sama EM, Kum. Ibu kutub. Kelihatan sih, Ceng, namanya orang susah ya. Pacaran mah di bawah pohon. Masih mending saya di bawah pohon jambu, kamu di bawah pohon beringin. Itu mah saya, Ceng. Saya pernah pacaran sama Atem ke kebun raya itu di bawah pohon beringin. Waktu itu teh kita berdua pulang nonton dari Bogor. Hujan deras sekali. Kan kalau hujan tuh di Cibarengkok banjir. Jadi angkotnya nggak nyampe Cibarengkok. Kita semua tuh diturunin di Cideng, di pinggir sawah. Terus kamu nangkep lindung, Ceng? Doi, nanti dulu, atau dengerin dulu, jangan diganggu. Ini cerita cinta orang susah nih, penting nih. Terus? Iya, Kang Dadang. Terus cek, hujannya teh deras bener. Akhirnya kan di samping sawah itu ada danau. Saya sama EM berteduh di pinggir danau. Lanjut-lanjutnya mah ya. Cerita dewasa ini mah. Kamu mau dengerin saya apa enggak sih, Pedut? Dang, diam dulu, Dang. Sampai di mana tadi? Ya di sini, Ceng. Kan kita belum kemana-mana. Iya, Kang Dadang. Neduh di danau. Waktu itu teh hujannya deras bener. Mana gelap. Jarak pandang aja cuma 2-3 meter. Aduh ampun, serem bener, gelap pisan. Jangankan EM, saya aja takut. Setelah itu, EM dipeluk. Udahlah Pedut, kamu aja yang cerita, kamu yang terusin. Dang, kamu diem, Dang. Kalau nggak ceritanya nggak kelar-kelar. Habis itu EM dipeluk. Ketika dipeluk, ada semacam meteor jatuh. Begitu dekat. Oh, ternyata peri turun dari langit dong. Wah, Kum. Enakan ceritanya Kang Dadang, Kum. Doi. Iya, Kum. Udah, saya terusin nih. Lanjutin, Cing. Waktu itu saya berasa kiamatnya udah deket pisan. Hujan deras bener kan, udah gelap. Tiba-tiba petir nyamber di depan saya, cetar, 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 cetar. Udah sinarnya tuh udah kayak siang hari. Di depan saya kan ada pohon kelapa ya. Pohon kelapa juga disambar petir, tuar, rubuh, patah, ambruk. Saya ngeliat si EM, wajahnya teh pucet, matanya putih, mukanya putih. Saya pegang pipinya, saya lihat, saya angetin dia. Terus saya bilang sama diri saya sendiri, saya nggak akan pernah ninggalin EM untuk selamanya. Kalau cerita macam gitu, mas saya juga punya. Ada cerita macam begitu. Tapi yang nggak di pinggir sawah ya. Beda tuh. Ya iyalah, Ceng, nggak kayak kamu saya mah. Waktu muda pacaran sama Iko, keluar masuk ke mall. Iya, mau Cibarengkok. Di mana, Ceng? Di sini nih, nih. Rumah. Nih ya, ceritanya tuh begini. Zaman waktu itu, kalau nggak salah sore hari menjelang maghrib, itu mall ceritanya lagi rame-ramenya tuh waktu itu. Saya sama Iko habis belanja biasa kan. Belanjaan sudah banyak, kiri banyak, kanan banyak. Wah, sudah berat bawa. Pada saat itu kita sudah capek. Kita ingin pulang. Dari lantai 5 kalau nggak salah, kita harus turun ke lobi. Kita cari-cari, ketemu lift. Ketika saya pencet, cetuk, lift terbuka. Dan ternyata di dalam tidak sepi, tapi banyak orang.
Karena kita sudah capek, kita masuk ke dalam. Begitu pintu tertutup, lift pelan-pelan turun ke bawah. Tiba-tiba di lantai 2, berhenti liftnya. Pintu lift terbuka. Iko jatuh, set. Saya tangkap ini. Saya tarik badannya. Semua orang di dalam lift pada terpana. Indahnya hari itu. Saya tatap wajah Iko. Saya pegang pipinya. Terlihat wajahnya sangat bersih, putih. Matanya bening seperti embun pagi. Kemudian saya bilang sama diri saya sendiri, Iko, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Karena Iko banyak emasnya. Kamu punya cerita apa, Doi? Punya, Ceng. Tapi bukan cerita sama Iko atau sama EM. Ceritanya gimana? Waktu itu saya jalan ke air terjun Curug Nangka. Terus pulangnya makan sotomi di Cinangneng. Kok kamu tahu, Ceng? Itu kan ceritanya Akum sama Esi, Doi. Saya tahu kalian berdua bohong. Di Cihideng tidak ada trayek sampai pinggir sawah. Cibarengkok Mall juga cuma 2 lantai, tidak ada liftnya. Tapi makasih ceritanya. Kalau kamu jemput aku ke sana, dia akan merasa dihargai, merasa dibutuhkan. Dia pasti mau pulang. Akum kabur karena merasa nggak berguna. Jadi ya kamu yang harus jemput ke sana. Masih denger Cece baik-baik ya. Buat apa kita malu kalau kita melakukan sesuatu yang baik? Malunya mah paling sekarang ya sih. Nanti kalau udah ketemu Kang Akum juga malunya hilang, percaya sama Cece. Kecuali kalau Esi udah gak ada rasa lagi. Udah gak sayang sama Kang Akum, ya itu beda. Coba deh, Esi lihat dari hati Esi sendiri. Ikutin kata hati Esi. Masih sayang apa enggak? Mas Suha suruh Esi jemput. Saya suruh Esi jemput. Semua orang suruh Esi jemput. Itu tandanya apa? Semua orang masih bisa ngelihat kalau Esi sama Kang Akum itu masih ada rasa sayang. Wah, Ice gagal wah dapet mobilnya. Wah sih, doain Ice-nya nggak serius. Udah, Ice teh yang sabar aja. Mungkin doanya dikabulkannya nanti. Mangga, Mang. Wah, Ya, Kos? kalau misalkan besok Kang Akum belum bisa bantuin kita masak, terpaksa kita harus nyari orang. Iya, Kos. Nanti Ua bantuin nanya. Nggak ada yang bisa masak seenak masakan aku. Iya, Wak. Moms, kasihan deh papnya si Encut. Kenapa Kang Barnas? Aku mau ngasih tahu Mams, tapi Mams harus janji dulu kalau Mams gak bakal ngasih tahu Encut lagi. Apaan sih Tut?
Janji dulu. Iya janji. Astaga. Mams, kayaknya papsnya sakit parah deh, Mams. Katanya